Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota minyak, kota sempit, yang hadir banyak, yang jawab baru sedikit. Ibu-ibu yang ada di sebelah kanan, kiri, dan depan Koko, mohon jangan terlena melihat Koko Limbo ya. Memang terus terang agak repot kalau jadi ustadz yang ganteng itu. Wajah Koko Lim katanya boleh sangar dan familiar, tetapi kalemnya Koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tampang mah boleh sedikit seram, tapi zikirnya Koko insya Allah tidak kalah sama Ustadz Arifin Ilham. Perawakan boleh ngeri, tapi gaulnya Koko tidak kalah sama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan Koko boleh kurang menawan, tapi gantengnya gak kalah sama Syahrul Gunawan. Baik, salam Koko ulangi sekali lagi. Bagi yang ikhlas menjawab salam Koko, kalau belum naik haji dan naik gaji, Koko doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Kalau naik gaji kenceng amat. Baik, salam Koko ulangi sekali lagi. Jawablah salam Koko yang kedua kali ini dengan ikhlas dan penuh semangat, jika perlu dengan mengeluarkan tenaga dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wal rasulil azim khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil 'arifin. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para ustazat, para tokoh masyarakat, beserta aparatur pemerintahan yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, Bapak RW kita Al-Mukarram Bapak Haji Nur Hadi Suprayitno, yang subhanallah sambutannya sangat semangat. Insya Allah kerjanya jauh lebih semangat. Amin. Koko yakin para RT yang tidak aku sebutkan satu persatu, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Wasito ya, sebagai penasihat dari Majelis Taklim Nurul Quran yang Koko muliakan, para tokoh masyarakat kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdul Ghani ya, beserta Al-Mukarram Bapak Bahrudin, Al-Mukarram Bapak Haji siapa lagi tuh? Banyak tokoh-tokoh masyarakat kita yang hadir yang tidak aku sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa takzim mahabbah Koko cinta kepada mereka semuanya. Wabil khusus keluarga besar Al-Mukarram Ibunda tercinta Umi Ustazah Hajah Wariningsih ya, Koko doakan mudah-mudahan sebentar lagi naik haji deh, amin. Ikhlas doain Bu ya. Al-Mukarram kakanda Bapak Haji Fauzi ya, mudah-mudahan sebentar lagi juga naik haji deh, amin. Beserta para hadirin, para ustadz, tokoh masyarakat, pengurus,
dan para pimpinan majelis taklim, ketua DKM musola maupun masjid dilakukan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat cintaku kepada mereka semuanya. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, Cing Ai itu sunting Cing Ai. Hanya Wita ti Allah Israel wa ku chong sang Islam sai ti dan siang itu tapi nggak tahu. Hanya mohon maaf ibu, koko aslinya Chinese. Kalau nanti di sini koko ceramah menggunakan bahasa Cina, maka jangan salahkan Koko Lim. Kenapa menggunakan ustaz dari Cina, betul? Ibu percaya koko orang Cina? Percaya bu koko orang Cina bu? Mata koko sipit apa melek? Yang mengatakan melek fitnah. Melek apa sipit? Walaupun koko matanya sipit, dari TPI koko mendapatkan sebuah syair burung pipit di pulau-pulau, biar Koko Lim sipit katanya mirip andilau. 14 tahun yang lalu, ketika Koko belum beragama Islam, ketika Koko masih beragama Buddha, ketika Koko belum mendapatkan hidayah Allah, ketika Koko masih kumpul sama kedua orang tua Koko, bahasa Koko sehari-hari bahasa Cina. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan kalau kita orang Muslim Indonesia mau menguasai ekonomi Indonesia, katanya salah satunya kuasailah bahasa Cina. Ternyata orang Muslim Indonesia, wabil khusus orang Jakarta, yang hampir menguasai bahasa Cina adalah orang-orang Betawi. Ada kagak Betawi di sini? Kenapa orang Betawi? Lihat orang Betawi ketika berhitung sama dengan orang Cina. Kalau 1 C 26 sasi go. Go itu 5. La cek kue kau cap. Cap itu puluhan. Kalau 50 Betawi juga gocap. Cap artinya puluhan. Ibu. Ketika ibu pulang dari pengajian di rumah, ibu masak sayur, namanya sayur cai. Cap artinya 10, cai artinya macam. Artinya apa? Ada 10 bentuk macam sayuran yang dicampur menjadi satu. Ada kembang kol, sayur sawi, wortel, jamur dan sebagainya. Yang penting campurannya 10 macam, makanya namanya cai. Sudah tahu belum bu? Nah, jadi kalau istri bapak masak sayur capcay, dihitung pak, kalau kurang dari 10 macam protes, namanya bukan capcay, tapi gocay. Kalau ratusan pak, cepakan pak, sapa si pak, gopak, Betawi dirubah jadi gopek. Ribuan cing, cecing, nang cing, sacing, si cing, cing, la cing, cecing, kue cing, kau cing, ceban, dan puluhan ribu ceban, nang ban, saban, siban, gopan. Itu bahasa Cina Hokkien yang kuasai orang-orang Betawi. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, apa kabarnya Hauman? Apa kabar baik ibu semuanya bu? Alhamdulillah, walaupun pada sore hari ini kita berada dalam suasana di jalan yang agak sempit, tapi mudah-mudahan bu hati kita jauh lebih lapang. Amin. Karena apalah arti jalan yang lapang, rumah yang lapang, halaman yang lapang, ruangan yang lapang. Tapi kalau hati kita sempit alias sumpah, betul? Ternyata komando hidup kita adanya di hati. Oleh karena itu dengan adanya acara seperti ini, kita mau bertali silaturahmi di antara kita menata hati kita baik-baik. Setuju? Sampai syair mengatakan, bila hati yang lapang, hidup susah terasa senang, walau kesulitan menghadang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit, seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Ayo ibu, mau masuk surga? Salah satu kuncinya adalah taati suami, jangan kau khianati. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Ibu-ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada siang hari ini bentar lagi sudah azan ya. Bu, sampai jam 5 sanggup nggak bu? Mohon maaf begini, Koko biasanya kalau ceramah itu suka bingung.
Kenapa bingung Bu? Ceramah terlalu pendek, tidak enak sama keluarga besar mengharap ayah anda Bapak Haji Fauzi beserta Ibu Hajah Nining. Kenapa diundang jauh-jauh dari TPI kok namanya cuma sebentar, betul nggak? Tapi kalau ceramah terlalu panjang tidak enak sama jamaah Bu. Tuh yang di pojok-pojok sudah. Nah, biar timbul sebuah keikhlasan, bagaimana kalau kita ambil sebuah kesepakatan? Setuju? Setuju Bu, Ibu? Cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad Bu. Baik, kalau Koko boleh tahu sejauh mana cinta Ibu kepada baginda Nabi Muhammad, tolong dipilih salah satu Bu. Ingat salah satu. Kira-kira Ibu lebih cinta kepada baginda Nabi Muhammad atau lebih cinta kepada suami? Terus suruh pilih dua-duanya. Yang mana Bu? Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, maka secara otomatis pasti cinta kepada suami, betul? Tapi kalau cinta kepada suami, istri, anak, harta, jabatan, pangkat dan sebagainya, maaf, dia hanya titipan Allah, sekedarnya saja. Sampai para syair mengatakan ahbib habibaka haunama, cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Kenapa? Asa ayyakuna baghidaka yaumama, boleh jadi suatu saat nanti dia akan menjadi musuhmu. Berapa banyak orang yang cinta jabatan Bu? Maaf, ujung-ujungnya diceros dalam penjara hanya gara-gara jabatan, betul? Jabatan jadi musuh, jangan terlalu dicintai. Berapa banyak suami istri ketika romantis cintanya luar biasa, sampai sang istri kita Pak ketika pengantin baru mengatakan, abang, ayo cinta banget sama abang. Sumpah Bang, sehidup semati. Lihat Pak, ngomong sehidup semati, bohong. Begitu suaminya mati, kagak mau mati bareng-bareng. Padahal janji sehidup semati. Paling banter Pak, maaf istri kita Pak cuma bisa nangis doang Pak. Pak, maafin ayah ya Bang. Ayah bisa mengantar abang sampai di sini doang. Ayah doakan ya Bang ya, semoga abang betah di sini. Jangan balik-balik lagi ya Bang. Diancam Bu. Emang kalau suami Ibu meninggal balik lagi kenapa Bu? Makanya Ibu lebih cinta kepada baginda Nabi atau suami? Suami atau Nabi? Alhamdulillah Pak, saksikan Pak, istri-istri kita yang hadir pada sore hari ini sudah menjadi istri-istri yang solehah. Lebih cinta kepada Nabi ketimbang Bapak. Ya Allah ya Rabbana. Bu, kalau cinta kepada baginda Nabi, alhamdulillah, maka istakmalal iman kita menuju tandanya, menuju ke tanda kesempurnaan. Tapi yang jadi masalah Ibu adalah cinta itu butuh bukti, betul? Cinta tanpa dibuktikan namanya Ibu-ibu yang ngomong loh ya. Sekarang kita memperingati Maulid Nabi, tandanya kita cinta kepada baginda Nabi. Yang jadi masalah adalah sekarang bagaimana cara membuktikan cinta kita, betul? Sekarang Bu, kita memperingati Maulid Nabi, kita cinta kepada baginda Nabi. Tugas kita sekarang adalah bagaimana cara membuktikan cinta kita. Kalau tidak kita buktikan, namanya munafik. Sudah azan Bu? Kita berhenti sejenak, setuju? Setuju Bu? Baik. Terus Bu? Terus? Baik. Ibu, subhanallah. Bagaimana cara membuktikan cinta kepada baginda Rasul? Ada dua, setuju? Yang pertama, Rasul mengajarkan man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa umatku yang menghidupkan sunnah-sunnahku, suatu bukti ia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang sudah menghidupkan sunnah-sunnahku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Ibu dari rumah menuju taklim Nurul Quran,
Ibu sudah menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah, yaitu menghadiri majlis taklim, tempat menuntut ilmu. Rasulullah Bu sangat cinta kepada yang namanya menuntut ilmu, sampai beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib. Kalau kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan berdosa. Bagi siapa? Muslim laki-laki dan muslim perempuan. Lihat Ibu Al-Mukarramah, Ibu Ustazah Nining Bu, ya Allah ya Rabbana, telaten sekali mengajar ngaji orang-orang tua manula. Betul? Menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah. Ibu, kalau kita sudah mengatakan cinta kepada baginda Rasul, hidupkan sunnah Rasulullah, maka insya Allah kita akan bersama Rasul di dalam surga. Amin ya Rabbal. Kuatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ingat sekarang Bu, tanggal 9 April kita ngapain Bu? Pesta demokrasi pemilihan calon legislatif. Kuatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Bendera boleh berbeda, warna boleh berbeda, tapi jangan sampai tali silaturahmi di antara kita putus. Betul? Ingat, Rasul mengajarkan isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua tipe manusia, dua karakter manusia yang nanti pada hari kiamat tidak akan dipandang oleh Allah. Jangankan mendapatkan pertolongan Allah, dipandangmu sudah kagak. Siapa sih mereka itu? Yang pertama, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua, wajarisu, memiliki tetangga yang jahat, tetangga yang buruk, tetangga yang busuk. Ada tetangga punya acara, dia cuek. Tetangga dapat musibah, dia cuek. Tetangga dapat yang sakit dan sebaliknya, dia masa bodoh. Tetangga yang seperti ini nanti pada hari kiamat tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu. Hidupkan sunnah Rasulullah, bertetanggalah yang baik. Setuju Bu? Kuatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Setuju? Satu, Ibu, Koko mau tanya, kenal nggak sama Bang Kiwil? Bro, kenal Bang Kiwil? Pelawak yang di televisi Bu. Beliau kalau ngomong begini Bu, dikit-dikit betul tuh Bang Kiwil Bu. Ketika Koko syuting bareng sama beliau di TPI, Koko mau syuting tausiah, beliau mau syuting komedi. Ketika di ruang tamu ketemu, Koko tanya Bu, Bang Kiwil bisa cerita sedikit tidak Bang Kiwil kenapa Bang Kiwil jadi orang sukses? Apa jawabannya Bu? Kokolim, saya jadi orang sukses itu gara-gara saya mencoba-coba meniru gaya Kiai Haji Zainuddin MZ. Cuma meniru, betul? Sukses Bu. Sekarang ini ada yang lagi sukses, yang lagi naik daun, namanya AA Jimmy. Kenal Bu? Sorbannya, kacamatanya, gaya ngomongnya persis seperti AA Jimmy. Ketika aku diangkat sebagai komentator tasawuf bersama Mama Dede setelah Ramadan tahun kemarin Bu, mengomentari anak-anak yang bercerita Islami, AA Jimmy sebagai tim penyelamat anak-anak ketemu di sana. Aku bertanya Bu, kok AA Jimmy, kenapa AA Jimmy jadi orang sukses? Bisa cerita sedikit nggak AA Jimmy? Jawabannya sama Bu, Kokolim, saya jadi orang sukses itu gara-gara saya pertama-tama mencoba-coba meniru gaya AAIM. Betul tidak? Sukses Bu. Bang Kiwil jadi orang sukses gara-gara Bang Kiwil meniru gaya Zainuddin MZ. AA Jimmy jadi orang sukses gara-gara AA Jimmy meniru gaya AA. Sekarang timbul sebuah kesimpulan, maka mustahil kalau kita tidak sukses dunia dan akhirat kalau kita meniru baginda Nabi Muhammad sallallahu. Kenapa Bu? Nabi Muhammad jauh lebih hebat daripada Agim, betul nggak? Nabi Muhammad jauh lebih hebat daripada Kiai Haji Zainuddin M. Kalau kita tiru Nabi Muhammad tanpa diragukan pasti sukses dunia dan akhirat. Setuju? Bu, hidupkan sunnah Rasulullah, jadikan Nabi Muhammad sebagai parutan kehidupan kita. Satu, maaf Ibu, 14 tahun yang lalu ketika Koko belum beragama Islam, begitu kau disyaratkan menjadi seorang muslim, syah jadi muslim Bu, buku Islam pertama kali yang Koko baca berjudul Detik-Detik Kehidupan Baginda Rasulullah.
Selesai baca buku ini Bu, tanpa terasa meneteskan air mata Kokoli. Kenapa Bu? Koko sangat kagum dengan kepribadian baginda Rasulullah. Sukses jadi seorang pemimpin dalam kurun waktu 23 tahun. Sukses menyebarkan Islam di seluruh dunia. Apa satu rahasianya Bu? Salah satu rahasia beliau adalah walaupun fisik beliau berdarah, hati beliau tidak pernah berdarah. Walaupun fisik beliau berdarah Bu, hati tidak pernah berdarah. Lihat ketika baginda Rasul menyampaikan Islam di negeri Taif, dilempar pakai batu, berdarah fisik beliau. Beliau tersenyum Bu. Siapa yang hatinya berdarah? Malaikat Jibril. Wahai Muhammad, kau dilempar pakai batu ya Muhammad, berdarah fisik ya Muhammad, kau masih tersenyum ya Muhammad. Andaikan kau perintahkan kepada ya Muhammad agar ku angkat gunung itu ya Muhammad, ku angkat ya Muhammad, ku timpakan kepada mereka ya Muhammad, labbaik ya Muhammad, niscaya melaksanakan ya Muhammad. Apa jawab baginda Rasul Bu? Wahai Jibril, la taf'al kaza ya Jibril, jangan kau berbuat demikian ya Jibril. Mereka berbuat demikian fa innahum la ya'lamun, karena mereka belum tahu kalau aku ini Rasulullah. Doa yang keluar Bu, Allahumma hdi ummati, ya Allah beri petunjukmu, hidayahmu kepada umatku. Lihat Bu, baginda Rasulullah Bu dizolimi Bu, berdarah fisik beliau Bu. Kata-kata yang keluar doa. Coba orang sekarang Bu kalau dizolimi Bu, berdarah fisiknya Bu, apa kata-kata yang keluar Bu? Mampus lu, wasantet lu. Betul nggak Bu? Lihat ketika baginda Rasul Bu, walaupun fisik beliau berdarah, hati tidak pernah berdarah. Tapi maaf, kenapa banyak sekarang para pemimpin-pemimpin yang mengaku beragama Islam, ketika berjuang beragama Islam, maaf Bu, kadang-kadang fisiknya belum berdarah, tapi hati sudah berdarah. Betul? Betul? Mau jadi pemimpin yang sukses? Contoh Nabi Muhammad Bu, walaupun fisik berdarah, hati pantang berdarah. Betul? Pantang hati kita berdarah, walaupun fisik kita berdarah. Contoh Nabi Muhammad. Satu. Lalu yang kedua Bu, bukti kita kepada baginda Nabi Muhammad, Siti Aisyah pernah mengajarkan, wa man habban nabiyya faqad kasur alaihi shalah. Siapa yang mengatakan cinta kepada baginda Rasul, sebagai buktinya dia pasti akan banyak-banyak berselawat buat baginda Rasul. Tadi kita sudah baca selawat Bu Hadrah. Sudah? Satu bukti kita cinta kepada baginda Nabi. Pokok yakin yang hadir pada sore hari ini mencapai lebih kurang 10.000 orang. Ada 10.000? Walaupun kita yang hadir sore ini Bu Pak mencapai lebih kurang 1.000 orang, tapi insya Allah dalam sekejap mata rahmat dan kasih sayang Allah turun di tempat ini Bu, 10.000 rahmat. Amin. Bagaimana caranya? Baginda Rasul mengajarkan, man shalla alayya sholatan, siapa umatku yang bersolat kepadaku satu kali saja, Rasul menjanjikan sallallahu alaihi ashran, rahmat dan kasih sayang Allah akan turun kepada 10 kali lipat. Andaikan kita yang hadir ini Bu mencapai lebih kurang 1.000 orang, satu lantunan salawat kita ucapkan Bu, maka insya Allah 10.000 rahmat turun di RW ini. Amin. Oleh karena itu Bu, mari kita buktikan cinta kita kepada baginda Rasul sebagai mukadimah kita baca selawat. Setuju? Buktikan cinta kita kepada baginda Rasul, kita hadiahkan para selawat ini buat para donatur-donatur kita yang telah menginfakkan sebagian hartanya demi suksesnya acara kita. Doakan mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezekinya, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Wabil khusus majelis taklim Nurul Quran Ibu, walaupun berdiri baru 2 tahun, kita doakan semoga semakin eksis mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Repotnya jadi laki-laki karena kita harus cari rezeki untuk kebutuhan anak istri agar bisa naik haji. Repotnya jadi anak putri karena kita harus super hati-hati, apalagi keluar di malam
hari, takut isi tak punya suami. Ibu punya anak gadis, dijaga baik-baik, tidak boleh keluar di malam hari tanpa muhrim, betul? Dia barang antik, setuju? Repotnya jadi anak putra, karena kita harus waspada, jangan sampai kenal narkoba, apalagi ganggu gadis tetangga. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Subhanallah. Ternyata ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Quran ketika mengumandangkan salawat benar-benar bisa menggetarkan hati. Makanya ketika Koko baru sampai di tempat yang mulia ini, Koko tidak salah lihat. Koko lihat ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini semuanya ibu-ibu calon penghuni surga. Apalagi ibu-ibu yang ada di depan Koko semuanya. Dari tadi Bu, terus terang Bu, Koko perhatikan wajah-wajah ibu kita semuanya penuh bercahaya. Karena kena sinar lampu. Makanya tidak percaya Bu ya. Indonesia Islam 80% ke atas, tapi maaf kita lebih cinta nyanyi-nyanyian ketimbang salawat, betul? Ibu, Pak, suami yang soleh ketika nyetir mobil dapat barokah, diperbanyak baca salawat ketika nyetir mobil. Ibu sebagai istri yang soleha, ketika mendampingi suami kita nyetir mobil, Bu, ingatkan suami kita, suruh perbanyak baca salawat. Papa, ketika nyetir mobil Pak, biar barokah di perjalanan Pak, perbanyak baca salawat Pak. Jangan bernyanyi Pak, mobil curian, mobil curian. Lagu apa itu Bu? Lagu India mau dicuri mana hafal Pak Ibu? Tapi suruh baca salawat minimal ya Rabbi bi mustafa balima qasidana wa firlana ma mata ya wasi'al karami. Ya Allah ya Rabbi, minta duit 1 peti buat ongkos naik haji, sisanya untuk anak istri. Bu, Ibu, mohon maaf, Koko ketika bercanda selalu mengeluarkan kata-kata yang mengandung doa. Bukan berdoa sambil bercanda. Berdoa sambil bercanda, maaf, tidak punya adab, betul? Tapi bercanda sambil berdoa, bagus, thayyib, suilah. Hanya artinya apa? Ketika kita bercanda, keluarkanlah kata-kata yang mengandung doa. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang suka mengabulkan orang ketika bercanda mengeluarkan kata-kata yang mengandung doa. Kenapa? Dia lepas, dia ikhlas, tanpa beban, bahkan dia lupa. Ketika bercanda Bu, keluarkan kata-kata yang mengandung doa. Koko nyetir mobil Bu, bawa istri, bawa jamaah Bu. Nyetir mobil, bawa istri Bu, bercanda tapi berdoa Bu. Ya Allah, ya Rabbi, minta duit 1 peti buat ongkos naik haji, sisanya untuk anak istri. Alhamdulillah Bu, gak lama kemudian ada yang telepon Kokolim. Saya pernah punya nazar Kokolim, ketika sudah sukses Kokolim, saya ingin menghajikan Kokolim. Dia daftar, dia urus semuanya Bu. Insya Allah, alhamdulillah, nomor porsi hajinya sudah keluar Bu. Insya Allah, alhamdulillah, barokah barangkali berdoa. Bercanda mengeluarkan kata-kata yang mengandung doa. Ibu sudah naik haji belum? Yang sudah naik haji mau naik haji? Atau yang belum naik haji mau naik haji Bu? Serius mau naik haji? Koko punya satu amalan bacaan surat. Kalau ibu bapak mau mengamalkan bacaan surat ini Bu, 1 kali baca saja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, maka insya Allah 99% pasti bakal naik haji. Ibu mau mengamalkan bacaan surat ini? Mau mengamalkan Bu? Baik, tulis Bu, baca surat tanah. Gimana? Serius?
punya surat tanah baca surat mobil BPKB wow. Asalkan jangan surat nikah jual bu. Lagian bu, jangan pernah membeda-bedakan jangan pernah membeda-bedakan surat Al-Quranul Karim 114 surat 30 juz Al-Quran harus dibaca sampai khatam betul. Jangan pernah membeda-bedakan surat. Siapa yang membeda-bedakan surat? Wabil ibu-ibu majlis taklim. Kenapa ada demikian? Coba bu, kalau ada ibu lagi hamil, bu, lagi hamil bu, ya. Ibu kalau lagi hamil mau punya anak perempuan biar cantiknya seperti Desi Ratnasari dan Ut Permatasari, katanya ketika hamil banyak-banyak baca surat. Hafal loh. Kalau ibu mau punya anak laki-laki ketika hamil biar ganteng dan gagahnya seperti Nabi Yusuf dan Kokoli. Biar gantengnya seperti Nabi Yusuf bu, katanya ketika hamil banyak-banyak baca surat. Bu hafal kan? Bu, itu amalan dari mana? Amalan dari mana bu? Tidak ada dalil yang qat'i baik dari Al-Quranul Karim maupun dari Al-Hadis yang sahih. Betul? Akhirnya apa? Sang ibu dia percaya bu. Dia baca surat Maryam siang dan malam, dia tinggalkan surat-surat yang lainnya dengan harapan ketika lahir anaknya biar cantiknya seperti Desi Ratnasari. Begitu lahir malah kayak siapa yang disalahkan bu? Al-Quran yang dia salahkan, betul? Makanya ibu jangan pernah membeda-bedakan surat. Maaf bu, kokolim bu, maaf sekali 14 tahun yang lalu ketika aku belum beragama Islam, Koko paling senang, paling cinta mendengarkan lantunan selawat bu yang dikumandangkan di masjid, musola, radio, dan di televisi. Kenapa bu? Begitu mendengarkan lantunan selawat hatiku tentram, damai, tenang, dan sejahtera. Ketika merasa tenang, damai sekali. Beda bu ketika mendengar lagu-lagu China, lagu-lagu yang lain bu. Walaupun banyak lagu-lagu Cina yang kau hafal, tapi tak serta ketika mendengarkan lantunan selawat. Banyak lagu-lagu Cina diantaranya La Chompo, Ibu Cailo, Cingo Cingo Cailo, Cing Cingo, Ibu Cailo, Cingo Cingo Cailo. Apa enggak bu? Hanya. Tapi begitu mendengarkan selawat bu, ketika mendengarkan lantunan selawat hati tentram, damai, tenang sekali. Alhamdulillah, sebelum Koko hijrah ke agama Islam, Koko sudah bisa merasakan sebuah keajaiban selawat. Akhirnya apa? Begitu Koko diislamkan oleh seorang kiai bu, Koko diislamkan, disyaharkan pada tanggal 21 Juli tahun 94 oleh seorang kiai. Koko dibesarkan di keluarga-keluarga Cina, ibu orang Cina, ayah orang Cina, di rumah sehari-hari menggunakan bahasa Cina. Ketika Koko disyahadatkan oleh seorang kiai dengan menggunakan bahasa Arab, lidah Koko kerepotan. Kata kiai Koko waktu itu bu, dijabat tangan kanan Koko lim, Adinda, lim hai tai. Kenapa tertawa bu? Itu nama asli Koko. Nama Cinanya dulu ketika belum masuk Islam bernama Lim Hai Tai. Bu, jangan dipanjang-panjang bu. Lim Hai Tai. Apa ibu? Tai lagi. Koko masih ingat bu, ketika aku baru-baru keluar dari audisi Mimbar Dai TPI. Kita 20 finalis Dai TPI yang pertama bersama Hariri, Payani, Zaki, Mamang, Nana, Alba dan sebagainya. Ketika kita 20 finalis Dai TPI yang pertama bu, ketika baru keluar dari TPI, Koko dapat undang tausiah pertama ke luar negeri, tepatnya di Hong Kong. Buat para TKW di sana bu, yang undang majlis taklim di Wentong. Ketika di Hong Kong bu, ya Allah ya Rabbana, pembawa acaranya fasihnya luar biasa. Seperti pembawa acara kita yang tadi bu. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, sampailah kita kepada acara yang kita nantikan, yaitu ceramah agama oleh finalis Dai TPI dari Jakarta, Indonesia, kepada Mukarram Ustadz Lim Bau Tai. Lim Hai Tai dipanggil Lim Bau Tai. Masya Allah. Kata Kiai Koko Lim itu bu, Adinda Lim Hai Tai.
apakah Anda memeluk agama Islam panggilan dari hati nurani sendiri? Iya Pak Kiai. Ini retorika ketika sebelum mengislamkan orang Islam, Bu. Sebelum mengislamkan orang harus ditanya retorika seperti ini. Kenapa bisa mengajarkan la ikraha fiddin? Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, betul? Jadi ibu memperingati Nabi, cinta kepada baginda Nabi. Buktinya gimana, Bu? Pertama, hidupkan sunnah Rasulullah. Setuju? Yang kedua, perbanyak membaca. Sampai di dapur, Bu, masak sekarang, Bu, biasakan baca salawat. Setuju? Walaupun kau ikan asin, Bu, ya Rabbi bil Mustafa yang masih insya Allah, Bu, ikan asinnya rasa ikan bandeng. Barokah dari salawat. Ibu suami pulang kerja walaupun telat, Bu. Pokok mau tanya, ibu suami ibu kalau pulang kerja jam berapa biasanya, Bu? Jam 5. Suatu hari suami ibu pulang jam 1 malam. Aneh nggak, Bu? Aneh. Padahal suami yang soleh. Suami yang soleh, ibu, ketika dimana saja nggak pernah putus komunikasi sama sang suami. Betul? Suami-suami yang soleh, Bu, dia SMS istrinya, mamaku yang tercinta, tercantik, dan tersayang. Mohon maaf Mama, malam ini Papa ada rapat di kantor, mungkin pulangnya jam 2 malam. Dia kirim SMS, Bu, bingung. Ini karena istri yang sudah tidak soleha, Bu, istri tak soleh, dia baca, Bu. Wah, jangan-jangan. Akhirnya, Bu, dengan nada suuzon, Bu, buruk sangka, Bu, curiga, dia SMS kepada suaminya. Abang, kalau abang pulang jam 2 malam, lebih baik abang kota pulang sekalian. Kirim, bingung. Yang terima suami yang soleh, tidak pernah berburuk sangka. Begitu dia baca, alhamdulillah, gak pulang sekalian, Bu. Seharusnya ibu sebagai istri yang soleha, ketika mendapatkan SMS seperti ini, Bu, tunjukkan kepada istri yang soleha tidak pernah berburuk sangka, betul? Balas dengan nada husnuzon dan berbaik sangka dengan harmonis. Abangku yang tercinta, terganteng, tergagah, dan tersayang. Abang mau pulang atau tidak pulang, abang sayang, silakan abang. Tapi ingat abang, ingat. Tapi ingat abang, dimanapun saja abang berada, ingat abang bahwa Allah selalu mengawasi langkah abang dimanapun abang berada. Semoga Allah selamatkan abang dunia dan akhirat. Kirim, Bu, tingtung. Itu begitu dibaca, Bu, belum sampai jam 5, Bu, sudah tingtung. Alhamdulillah. Itu tidak boleh curiga. Tapi kalau istri sudah curiga, sudah suuzon, Bu, itu biasanya jam 7 telepon nebok, jam 9 telepon nebok, jam 10 nebok, teleponnya 11 muncul suara, Bu, maaf, nomornya ada 7, sedang selingkuh. Ya Rabbana ya salam, Bu. Itu kalau pulang, Bu, ketika pulang dari kantor, Bu, handphone langsung dirampas, Bu, tahu nggak, Bu? Bunyi SMS, bunyi, belum dibaca SMS-nya, Bu, baru bunyi saja, Bu, suaminya mengatakan, pada isinya romantis, Bu, menyenangkan. Bapak hasil rapat tadi 5 jam mengatakan Bapak pantas diangkat sebagai direktur perusahaan dengan gaji sebulan 150 juta. Alhamdulillah. Berita gembira, Bu. Tapi kalau sudah susun, Bu, belum dibaca SMS, sudah ada SMS siapa ini, Bang? Bu, itu lagu suuzon kepada suami, betul nggak? Betul nggak? Seharusnya ibu kalau ada begitu, Bu, jangan suuzon, Bu, tapi cinta Nabi Muhammad, baca sholat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Betul? Agenda kita, Bu, agenda kita dari TPI, kita punya agenda, Bu, merubah lagu-lagu Indonesia yang lagi digemar oleh Indonesia, Bu. Kita rubah maksimal menjadi salawat, minimal di lagu-lagu Islami. Setuju, Bu? Yang sudah sukses, Bu, jadi Al-Muqam Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, Bu, karangan beliau sendiri, Bu, dirubah lagu lai panggil Mang Masih. Ibu, ketika menggunakan selawat itu bisa menenterkan hati. Ibu gendong anak, Bu, jangan nyanyi lagi, Bu. Itu lagu yang tidak bermanfaat, betul nggak? Betul nggak, Bu? Coba lihat. Waktu tamasya ke Binaria, pulang ku berbadan dua. Tamasya ke Binaria, pulang jadi ngapain tamasya, betul? Jangan dinyanyikan, Bu, apalagi menggendong si kecil, bisa membentuk karakter anak kita, betul? Tapi ibu maunya selawat, Bu.
Ya Rasulullah salamun alaik waktu tamasya ke binaria. Ya Rasulullah salamun alaik. Sampai ke mana Bu? Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji anfata ya jiratal alami. Ya Allah ya uhai laju. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Intinya ibu perbanyak baca sholawat, buktikan cinta kepada baginda Rasul. Baik ibu, nggak usah banyak-banyak ibu. Inti sarinya begini ibu. Kita yang hadir pada sore hari ini adalah kita umat Nabi Muhammad yang sudah mendapatkan hidayah Allah. Betul? Hidayah berupa apa? Hidayah berupa agama Islam. Betul Bu, semuanya beragama Islam sini Bu? Jaga Islam baik-baik. Tidak semua orang Bu bisa mendapatkan hidayah agama Islam. Maaf Ibu, Kokolim dari 10 bersaudara yang sudah mendapatkan hidayah Allah memeluk agama Islam sudah berjumlah 6 orang, sama ibu sudah 7. Yang 3 masih beragama Buddha Bu. Koko 3 agama Buddha, 1 agama Katolik, 6 1 7 sudah beragama Islam. Dan ayah Koko Lim seorang aktivis sebuah kelenteng di dalam kiai, dalam Islam Muslim kalah sama kiai. 3 kali mau menyampaikan Islam kepada ayah Koko Lim Bu, menyampaikan Islam sungguhnya, tetapi beliau maaf sudah mendapatkan hidayah Allah. Dan ayah Koko Lim sudah hampir 3 tahun belum sempat masuk agama Islam. Koko menangis, bersedih meneteskan air mata. Koko berdakwah di mana-mana Bu, di mana-mana berdakwah. Tapi sayang-sayangnya Bu, ya Allah, ayah kandung Lim tidak mendapatkan hidayah Allah. Nangis meneteskan air mata. Wa ilallahi turja'ul umur. Tatkala kita punya masalah, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran. Ketika Koko kembali kepada Al-Quran, hilanglah sedih Koko Lim. Jangankan Koko manusia biasa, jangankan kita manusia biasa Bu, maaf, keluarga Nabi pun, keturunan Nabi pun belum tentu bisa mendapatkan hidayah Allah. Betul? Kita lihat dalam Al-Quran Bu, kadang-kadang anaknya seorang Nabi, bapaknya sendiri tidak mendapatkan hidayah. Bapaknya Nabi siapa Bu? Bapaknya Nabi Ibrahim bernama Azar. Nabi Ibrahim seorang anak seorang Nabi pada tauhid. Ayahnya yang bernama Azar, produsen berhala, penyembah berhala. Kadang-kadang bapaknya Nabi, anaknya sendiri yang tidak mendapatkan hidayah. Anaknya Nabi siapa Bu? Anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Kadang-kadang suami Nabi, istri yang tidak mendapatkan hidayah. Istri Nabi siapa Bu? Istrinya Nabi Lot, termasuk istrinya Nabi Nuh. Bahkan kadang-kadang keponakan Nabi, pamannya sendiri yang tidak mendapatkan hidayah. Pamannya Nabi siapa Bu? Pamannya baginda Nabi Muhammad yang bernama Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau Abu Talib Bu, gak usah disebut-sebutin Bu, masih ada perjuangan beragama Islam, betul? Mungkin muncul abu-abu yang lainnya barangkali. Lihat Bu, maaf, keluarga Nabi pun, keturunan Nabi pun belum tentu bisa mendapatkan hidayah Allah, betul? Tapi alhamdulillah kita yang hadir pada sore hari ini ada yang keluarga Nabi sini Bu, siapa Bu? Ada yang keluarga Nabi di sini siapa? Tunjuk tangan. Mau cek tangan orang balik siapa? Tidak ada? Baik, ada yang keturunan dekat Nabi sini Bu? Siapa? Keturunan dekat Nabi sini siapa Bu? Tidak ada. Alhamdulillah. Thank for Allah. Sisi ini ya Allah, matur suwun ya Allah. Kita yang hadir pada sore hari ini, keluarga Nabi pun juga bukan, keturunan Nabi pun juga bukan. Kita diberi hidayah oleh Allah berupa agama Islam. Alhamdulillah. Jaga Islam ini baik-baik Bu. Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah agama Islam, betul? Di samping hidayah agama Islam Bu, ada hidayah yang juga berharga Bu. Hidayah apa namanya Bu? Hidayatul akli, petunjuk Allah yang berupa akal. Ini hidayah Allah. Fungsinya agar kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Bu, Pak, maaf, Koko Lim jatuh cinta kepada agama Islam Bu, bukan karena priyota, bukan karena harta, tahta maupun wanita, tetapi karena nur ilahi menembus hati Koko melalui perantara akal yang diberikan kepada Koko. Koko waktu itu Bu, Pak, subhanallah, disekolahkan di sekolah SD negeri, SMP negeri, teman-teman kebanyakan orang-orang muslim. Setiap belajar agama Islam, ibu guru agama Islam selalu mengatakan, anak-anak, sekarang kita belajar agama Islam yang bukan beragama Islam, ukhruju, silakan keluar.
Koko 4 Kristen, 4 Buddha semuanya keluar, tetapi Koko Bu tidak pernah mau keluar. Kenapa? Setiap hari Minggu Koko diwajibkan sekolah agama Buddha, yaitu di wihara. Ini keselamatan emas bagi Koko Lim, belajar agama Islam yang Koko dapatin di sekolah formal, belajar agama Buddha yang Koko dapatin di sekolah wihara. Koko bandingkan dengan akal. Dari SD baru menerima. Ketika 1 SMP, 2 SMP, naik kelas 3 SMP, Koko mengambil kesimpulan bernilai akal yang memberikan kepada Koko Lim bahwa Islamlah agama yang bisa diterima oleh akal sehat. 21 Juli tahun 94 mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibu, hidayah akal. Ketika sudah menggunakan akal membedakan mana yang benar, mana yang salah, hidayah mulai turun. Ketika hidayah mulai turun, maaf ibu, Koko tidak kuat mendengar suara azan yang merdu. Kapan tak kuat dengan suara azan? Ketika mulai hidayah akal membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengar suara azan yang merdu, bergetar hati Koko meneteskan air mata. Ibu, taharusan binikmatillah. Sebelum Koko masuk Islam, Koko sudah hafal lafaz azan. Dari Allahu Akbar sampai La ilaha illallah, hafal di luar kepala. Begitu syahkan jadi seorang muslim. Ilmu agama Islam yang pertama kali Koko kuasai itu tanpa diajarkan baik teori maupun praktek azan yang sempurna. Dan setiap masuk ke masjid mesti Koko Lim yang azan. Tapi yang jadi masalah ibu, yang namanya orang Cina baru masuk Islam, azannya agak fasih. Azan Koko Lim 14 tahun yang lalu pegang mic, lihat pas-pas nama azan. Orang Cina baru masuk Islam, tetapi ibu subhanallah, walaupun Koko azannya tidak pasti, tetapi subhanallah bu, setiap kali Koko Lim yang azan, itu jamaah yang datang ramai bener bu. Gak seperti biasanya bu, Koko kirain mau sholat berjamaah, emang ternyata mau lihat Cina gila. Cina gila dari mana ini ya Allah ya salam. Bu, walaupun azannya tidak pasti bu, Koko mulai ide agak ketika berusaha gak pernah kenal putus asa. Koko baru tahu bu, ternyata Islam itu mengajarkan tidak boleh kenal putus asa. Masuk ke masjid lagi, azan lagi. Yang namanya orang Cina baru masuk Islam bu, Koko ketika baru masuk Islam sama Kiai Koko diajarkan menghafal surat-surat pendek, di antaranya surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Biar hafal diulang-ulang bu. Di jalan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Di mobil Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Di kamar Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Biar hafal bu. Ketika azan terngiang-ngiang di pikiran Koko tercampur-campur. Allahu Akbar, Allahus samad. Orang Cina baru masuk Islam. Ibu, walaupun azan sering salah, tidak fasih, Koko bisa begini. Kuncinya Koko gak pernah kenal putus asa. Bu, mohon maaf, tahun 94 Koko masuk Islam, ketahuan sama ayah Koko Lim diusir dari rumah bu. Ini masuk Islam diam-diam bu. Kenapa masuk Islam diam-diam? Kalau ngomong dulu bu, jadi masalah, gak apa-apa jadi masuk Islam. Kenapa? Koko tahu manusia semakin banyak ngomong, semakin banyak berbicara, semakin banyak masalah. Betul nggak? Betul nggak bu? Makanya wahai para bapak, ketika para ibu, para istri kita banyak ngoceh, banyak ngomong pak, dimaklumi sudah tabiatnya. Betul nggak bu? Ibu kalau banyak ngomong syukuri betul bu. Sudah tabiat. Laki-laki tabiatnya harus banyak diam. Kenapa laki-laki harus banyak diam? Tabiatnya laki-laki harus banyak diam karena laki-laki itu diciptakan dari Nabi Bagaimana mulutnya bu? Maka apa tertutup bu? Bintang. Ibu-ibu dari Siti Hawa. Mantap. Bapak ibu-ibu Siti Hawa. Makanya bapak kalau punya istri kerjanya ngoceh-ngomel, dimaklumi pak, istri kita dari Siti Hawa. Bapak Adam diam dengerin saja pak, ntar juga capek ngomong sendiri. Tapi kalau istri Jawa ngoceh, bapak Adam ngoceh, apa yang terjadi? Piring terbang, sepatu terbang, sandal terbang. Yang jadi korban adalah anak-anak kita yang kagak berdosa. Betul? Masih Islam diam bu. Nah, kalau bicara masalah,
Gak tahu sama air boleh diusir Bu. Lu orang kalau masuk Islam silakan, tapi keluar dari rumah. Meneteskan air mata hancur hati Koko Bu. Bu, demi agama Islam, Koko pisah dari orang tua. Demi agama Islam nyawa taruhannya Bu. Tapi alhamdulillah kita yang hadir pada sore hari dari kecil sudah beragama Islam. Alhamdulillah. Jaga Islam ini baik. Ketika diusir Bu, nggak punya orang tua Bu. Sedikit lagi Bu ya. Nggak punya orang tua Bu. Nggak punya tempat tinggal Bu. Tapi Bu, Koko jadi seorang pengembara dari Dumai ke Duli Hijrah. Kalau kita ke Jakarta ke Cikampek Bu, nggak punya orang tua. Makanya nanti Bu, insya Allah di bulan Ramadan ada sinetron religi namanya Kokolim Sang Pengembara. Insya Allah. Ketika mengembara nggak punya orang tua meneteskan air mata, tapi Koko punya prinsip Bu. Koko boleh tidak punya orang tua, Koko boleh tidak punya harta, tapi jangan sampai Koko tidak punya Allah Subhanahu. Kita boleh tidak punya harta, kita boleh tidak punya keturunan, kita boleh tidak punya orang tua Bu, tapi jangan sampai kita tidak punya Allah Subhanahu. Allah hayyun wa la yamut. Allah maha hidup, tidak akan pernah mati Bu. Hijrah Bu. Tinggalnya di mana? Gak punya orang tua, gak punya tempat tinggal. Tinggalnya di HI. Ibu tahu HI? Hotel Islam. Musola. Tidur di musola, tinggal di musola Bu. Gak lama kemudian Bu ketemu sama seorang tokoh agama di sana. Lantas Koko diangkat sebagai anak asuhnya. Masuk Islam naik kelas 3 SMP, dipindah ke Sanawiyah. 95 selesai Sanawiyah, tahun 95 Koko diberangkatkan di pesantren Darel Kolam Bukit Balaraja Banten. Pondok pesantren dari alumni Kotor. 4 tahun selesai di sana Bu. Tahun 99 selesai aliyah. Maaf, Koko tidak langsung kuliah Bu. Tapi Koko masih penasaran sama agama Islam. Berangkat ke Jawa Timur. Tepatnya di Malang, pesantren tahfizul Quran, pesantren khusus menghafal Al-Quran. Koko mulai menghafal Bu. Alhamdulillah Bu, kenapa Koko mau menghafal Al-Quran? Ketika Koko masuk Islam Bu, Koko punya prinsip. Koko tidak mau seperti monyet makan manggis. Ibu tahu monyet makan manggis Bu? Ada monyet lempar manggis, dia tangkap ini manggis Bu, dia gigit. Ini buah kok pahit amat ya? Pasti dia buang Bu. Kenapa dia buang? Si monyet melakukan 2 kesalahan Bu. Pertama, si monyet tidak tahu bagaimana cara mengupas manggis, betul? Yang kedua, si monyet tidak tahu di dalam manggis manisnya luar biasa. Artinya apa Bu? Berapa banyak orang yang beragama Islam Bu, begitu dia belajar agama Islam, baru saja belajar ngaji Bu, dia mengatakan Islam sulit, rumit dan sebagainya. Lantas putus asa, tidak mau belajar ngaji lagi. Kenapa? Dia seperti monyet makan manggis. Yang dia rasakan baru di luarnya saja, betul? Berapa banyak orang yang tadinya bukan beragama Islam, begitu dia masuk Islam, baru saja belajar Islam Bu, dia mengatakan Islam sulit, rumit dan sebagainya. Lantas dia keluar dari agama Islam Bu, alias murtad. Kenapa? Dia seperti monyet makan manggis. Alhamdulillah Bu, mulai menghafal Bu, haza min fadli rabbi, semata-mata karunia dari Allah Bu. Alhamdulillah, setahun 8 bulan Koko bisa menyelesaikan hafalan Quran 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Akhirnya Bu, tahun 2001 berangkat ke PTIG, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. S1-nya beasiswa. Kenapa? Bagi mahasiswa PTIG yang mau hafal Quran 30 juz Al-Quran, pendidikannya digratiskan. Alhamdulillah. PTIG Bu, Ustaz Sofian tadi Bu, itu teman agama Koko di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. S2-nya juga masih di PTIG, mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. S1 S2-nya Bu dari alumni PTIG, gunakan hidayah akal Bu. Setuju? Baik, sebagai penutup Bu, kesimpulannya begini. Sekarang kita sudah diberi hidayah agama Islam, betul? Diberi hidayah. Ingat Ibu, punya akal mesti punya iman. Punya akal masih punya agama, betul? Tidak punya akal, tidak punya iman, bahaya. Jauh lebih bahaya Bu. Punya akal, tidak punya iman. Tidak punya akal, tidak punya iman, bahayanya paling bantal ayam tangga dia colong. Itu pun tidak punya akal, tidak punya iman. Tapi kalau punya akal, tidak punya iman, jangan ke ayam tetangga Bu. ATM dia bobol, uang negara dia dorong, betul Bu? Makanya punya akal mesti punya iman. Punya akal, tidak punya iman, yang muncul adalah akal-akalan. Survei membuktikan. Ibu, sekarang Pak Koko masuk Islam Bu. Koko masih kumpul sama teman-teman Kolim yang beragama Buddha. Seminggu kemudian baru pindah ke Sanawiyah.
Ketika di sekolah Bu, Koko punya 3 orang teman angkat, orang Cina semuanya Bu. Namanya Akyong, Ahwan, Acai. Ini teman angkat Bu. Pulang sekolah bareng-bareng, pergi sekolah bareng-bareng. Suatu hari ketika pulang sekolah, jalan macet. Kenapa jalan macet? Ternyata ada orang Islam yang meninggal dunia. Innalillahi. Yang terjadinya Bu, Tai, ada apa Kyong? Kan dengar Tai, lu orang sudah masuk Islam Tai. Iya Kyong. Nah, kalau lu orang sudah masuk Islam Tai, sekarang mau tahu dong, itu tulisan Arab yang di atas kerangka bunyinya apa? Bu, Islam yang kedua hari, Bu, belum bisa baca Al-Quran. Ditanya terus Arab, mana tahu Bu? Tapi ngomong-ngomong, Koko punya akal, betul nggak Bu? Punya akal Bu. Kalau itu kerangka, dalamnya pasti mayat. Kalau mayat, pasti orang meninggal. Orang meninggal, sebutin aja sembarangan masalah kalimat meninggal. Sebut aja kalimat sembarangan Bu. Sebut aja sembarangan. Betul atau salah, apa urusannya orang Cina? Kalau betul dia nggak bakal ngerti, salah nggak bakal ngerti. Orang Cina Bu. Koko pernah baca Quran begini Bu, turun berduka cita atas meninggalnya Bapak Anu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini dia tulisannya nih. Nah, pasti. Kiam wa cai, inna lillahi wa inna kiam wa cai. Itu tulisan yang di kerangka, tulis Arab bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pintar juga katanya. Ditanya lagi Bu. Kalau itu punya Tai, sekarang mau tahu dong kira-kira itu artinya apa? Apa oleh Bu? Bisa juga akal-akalan Bu. Baca Quran saja belum bisa, apa lagi artinya? Koko mana tahu? Tapi Koko punya akal Bu. Betul nggak Bu? Kalau itu kerana pasti orang meninggal. Orang meninggal dapat musibah pasti menyedihkan. Betul Bu? Sebutkan aja sembarangan masalah menyedihkan. Sebutkan aja sembarangan Bu. Betul atau salah, apa urusannya orang Cina? Betul dia gak bakal ngerti, salah gak bakal ngerti. Yang muncul Bu, akar-akaran Bu. Koko bilang begini, Kiong, wa cai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Bu, mau masuk keranda Bu? Kakak mau. Padahal artinya kita ini milik Allah, kembali kepada Allah. Koko bilang dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Dia percaya Bu. Inilah Bu, kalau punya akal tidak punya iman, yang muncul akal. Akhirnya Ibu oleh karena itu gunakan akal, gunakan iman. Setuju? Punya akal tidak punya iman tidak akan pernah mendapatkan hidayah Allah. Ayah boleh sudah hampir 3 tahun meninggal Bu. 3 kali Bu menyampaikan ayat Islam kepada beliau, pokok agama Buddha Bu. Tapi beliau sampai tidak masuk agama Islam. Apa rahasia beliau Bu? Salah satu kunci beliau adalah waktu itu pernah ngomong Bu, Lim, kalau oi masuk Islam Lim, oi mah rugi. Loh, kenapa rugi Papa? Lim, sebelum orang masuk Islam Lim, oi lebih dulu belajar Islam Lim. Ternyata Islam itu Lim banyak aturannya Lim. Mesti bayar zakat, betul nggak Bu? Rukun Islam itu berapa Bu? Ketiga, betul? Belum nanti sodako, infak dan sebagainya Lim. Kalau oi masuk Islam, oi capek-capek cari duit, ngapain oi kasih ke orang ini? Ngapain oi bayar zakat ini? Ngapain oi sudah pernah sebagainya? Oi capek-capek cari duit, ngapain oi kasih ke orang ini? Rugi mah oi ini. Bu, kenapa emang itu menggunakan akal, betul? Akal. Ibu 10 kurang 1 tinggal berapa Bu? 10 kurang 1 tinggal berapa Bu? Bertambah berkurang? Rugi apa untung? Untung. Rugi apa untung? Itu akal namanya ilmu matematika. Tapi kalau iman bukan 10 dikurang 1 bukan tinggal 9. Justru tinggal 19. 10 dikurang 1 tinggal 9. Satu yang kita keluarkan beriman kepada Allah, beriman dengan firman-Nya Al-Qur'an Karim. Surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan yang kita keluarkan Allah ganti menjadi 10 kali lipat. 10 dikurang 1 tinggal 9. 1 jadi 10 tambah 9 jadi 9. Semakin kaya Bu. Baik, 10 kurang 2 tinggal berapa Bu? 8. 2 yang kita keluarkan Allah ganti 10 kali 4. 2 kali 10 20 tambah 8 28. Semakin kaya tuh Bu. 10 kurang 3 berapa Bu?
7. 3 yang kita keluarkan Allah ganti jadi 10 kali 4. 3 kali 10 tambah 7. 37. Bu, ternyata Islam itu semakin banyak sodako justru semakin kan. Jadi kalau mau air banyak-banyak sodako mau usah banyak-banyak, yang penting istiqomah. Gak salah kencang lagi. Kalau istiqomah gak Bu? Apa istiqomah Bu? Istri tinggal di kontrakin rumah. Istiqomah konsisten, langgeng, kontinu Bu ya. Jadi sodako mesti istiqomah Bu. Apa sodako mesti ikhlas, istiqomah dan ikhlas. 1000 ikhlas, 10.000 kagak ikhlas. Gimana Bu? Lebih baik 10.000 tapi ikhlas. Surahkan hidayah iman itu agama kita doakan mungkin keapatian buat para donatur kita yang telah menginfakkan sebagian hartanya demi susunya acara ini. Mudah Allah kayakan lagi dan bagian. Amin. Buat para pemimpin kita, para ulama kita, para guru-guru kita, buat ketua majelis taklim, nurul Quran yang 2 tahun ini semoga semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyyi mustafa bi'idznillah wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa para alim Ustaz. Doa silakan para alim Ustaz Bu, jangan bubar Bu ya. Sebelum tutup dengan doa dikit lagi biar barokah ilmu kita dapati. Kalau bubar tutup dengan doa. Terima kasih atas segala perhatian. Ahiyallati maqadartu ala ilqaiha. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa ihtimamikum. Wa qad yurja li jasabibun wa la tur'a lima jar'alihim lisan. Pepatah mengatakan kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, kalau lidah lukai hati kemana obat tidak dicari. Maafkan pukul lahir dan batin. Ikan Eropa, ikan Selat Selatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ikan cucung, ikan tenggiri, ikan tongkol, ikan bawal, itulah nama-nama ikan. Ikan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ma'akum bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tolong jangan berdiri dulu Bu ya, kita akhiri dulu. Silakan Ibu pulangnya jangan berlebur ya. Hati-hati ya, awas kakinya ketuker, ini sempit.